Halo anak-anak, kembali lagi kita bertemu pada hari ini. Tentu Ibu tetap berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kita masih tetap di bab 2, masih tetap pada judul pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Nah, topik pembahasan kita pada hari ini bisa kita lihat ini di peta konsep. Kita akan masuk ke bagian poin keempat dan kelima ya, atau bagian D dan E. Nah, untuk yang D ini, pertemuan yang lalu kita sudah masuk membahasnya, yaitu mengenai cara dan saluran mobilitas sosial ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang saluran mobilitas sosial. Dan yang kita akan masuk nanti membahas tentang dampak mobilitas sosial. Nah, baiklah kita mulai saja ya. Nah, sekarang kita masuk bagian D. Nah, poin kedua yaitu mengenai saluran mobilitas sosial. Nah, baik, mengenai saluran mobilitas sosial, menurut seorang ahli sosiologi yang terlahir di Rusia namun kemudian beremigrasi ke Amerika Serikat, nah yaitu Bapak Fitirim A. Sorokin ya. Nah, beliau menyatakan bahwa saluran mobilitas sosial itu ada sekitar 7 saluran ya. Nah, yang pertama yaitu adalah saluran melalui angkatan bersenjata. Yang kedua, melalui lembaga keagamaan. Ketiga, melalui lembaga pendidikan. Keempat, melalui organisasi politik. Kelima, melalui organisasi ekonomi. Keenam, melalui organisasi keahlian. Dan yang ketujuh, melalui perkawinan. Nah, kita akan lihat ya saluran mobilitas yang melalui angkatan bersenjata. Nah, baik. Nah, melalui angkatan bersenjata ya ternyata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas, tentunya melalui tahapan kenaikan pangkat atau karena jasa yang diberikan seseorang ya kepada masyarakat dan negara. Nah, jadi misalnya kita contohkan kalau berdasarkan tadi kenaikan pangkat ya. Misalnya seseorang warga sipil yang mengikuti akademi militer ya atau akmil sudah selama 4 tahun. Nah, kemudian akan mendapat gelar ST Han atau sarjana terapan pertahanan dan pangkat letnan 2 atau letda setelah lulus nanti. Nah, kemudian ada lagi contoh berikut, misalnya seseorang angkatan bersenjata yang meninggal dalam tugas kenegaraan akan mendapat penghargaan kehormatan anumerta. Nah, berarti di sini ya, beliau mendapat penghargaan yang merupakan salah satu contoh ya status sosial, yaitu dia status yang diberikan kepada seseorang. Nah, itulah dia yang berkaitan melalui mobilitas sosial melalui saluran angkatan bersenjata. Ya. Nah, yang berikut, yang poin B yaitu lembaga keagamaan. Nah, melalui lembaga keagamaan ini, nah di situ agama ya dianggap sebagai lembaga yang luhur dan penting dalam masyarakat karena memiliki fungsi sebagai pedoman hidup umat beragama, sebagai sebuah sumber kebenaran umat beragama, sebagai tuntunan prinsip yang benar dan yang salah. Nah, melalui lembaga keagamaan ini, mobilitas sosial yang diperoleh yaitu biasanya seorang pemuka agama itu dapat sebagai rujukan atau panutan bagi masyarakat. Nah, selain itu seorang pemuka agama akan sangat dihormati meskipun sebelumnya status sosialnya tidak tinggi. Nah, baik, yang berikut melalui saluran lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu sering dianggap sebagai social elevator ya, yang dapat mengangkat seseorang dari kedudukan rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Nah, tentu saja ini melalui lembaga pendidikan yang diperoleh ataupun yang dikuasainya ataupun yang dikecapnya ya. Baik itu melalui lembaga pendidikan yang formal ya,
Pendidikan yang formal mulai dari katakanlah ya pendidikan umum, khusus, kejuruan, profesi atau keagamaan, atau yang boleh dikatakan yang secara umum misalnya eh, kualifikasi pendidikannya apakah tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, ditambah lagi dengan pendidikan non formal yang dikecapnya ya melalui aktivitas-aktivitas berupa bimbingan belajar, kursus, misalnya kursus bahasa asing, kursus komputer, kursus musik. Nah, itu semakin melengkapi pendidikan formal yang sudah dikecapnya melalui pendidikan formal ya. Melalui pendidikan non formal tadi lebih melengkapi lagi. Nah, ditambah lagi dengan pendidikan informal yang didapatnya melalui keluarga yang membentuk karakternya, yang membentuk etos kerjanya, yang membentuk semangat juang dan lain sebagainya itu. Nah, itu nanti semuanya ya tentu akan bermuara, akan berada pada puncak ya berhubungan dengan pekerjaannya, ya berhubungan dengan mata pencahariannya nantinya. Nah, lalu bisalah kita tahu ya melalui mata pencahariannya ya nanti akan berimbas kepada pendapatan atau kepada penghasilan. Nah, kemudian melalui penghasilan ini nantinya juga akan berimbas kepada kemampuannya di dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Nah, jadi wajar jika dikatakan lembaga pendidikan ini merupakan saluran bagi mobilitas sosial ya yang mengarahkan ke arah status sosial, status ekonomi yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan saluran lembaga pendidikan. Nah, kemudian saluran berikut adalah melalui organisasi politik, ya. Nah, organisasi politik di sini dapat kita lihat mencakup, ya, mencakup kelompok partai politik, kelompok advokasi atau lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan mencakup wadah pemikir, ya. Nah, di mana wadah pemikir ini ya biasanya terkumpul para pemikir-pemikir yang akan melakukan berbagai macam riset politik, sosial, teknologi, militer dan lain sebagainya. Ya. Nah, oke. Nah, yang berikut adalah organisasi ekonomi. Nah, organisasi ekonomi di sini ya tentu berkaitan juga dengan mata pencarian ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan mata pencarian yang berhubungan dengan jabatan ya. Semakin tinggi pendapatan dan jabatan maka semakin tinggi pula status sosial mereka di masyarakat. Nah, jadi apakah itu dia berada di organisasi ekonomi yang berhubungan dengan kepemerintahan ya, organisasi ekonomi pemerintahan ya, di sini bisa terlihat dengan jelas. Oke. Atau berada pada organisasi ekonomi swasta ya. Jadi pekerjaan yang dilakukannya itu ya, nah itu sudah pasti akan memberi prestise tersendiri, memberi status ekonomi tersendiri di dalam kehidupan masyarakatnya ya, di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan organisasi ekonomi. Nah, kemudian organisasi keahlian, ya, organisasi keahlian. Apakah itu seseorang individu masuk ke dalam suatu organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, masuk dalam Ikatan Hakim Indonesia atau IKAHI, atau sebagai masuk ke dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, ya. Nah, tentu wadah itu tadi, nah itu akan membuat masyarakat semakin mengakui keahlian yang dimiliki oleh orang tersebut ya. Nah, jadi hal itu ya sebagai saluran bagi mobilitas sosial bagi individu yang masuk ke dalam organisasi tersebut. Kemudian yang berikut adalah perkawinan. Nah, di sini perkawinan kita tahu dapat meningkatkan derajat seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, tentu saja ya, jika yang dinikahinya adalah seseorang yang terpelajar, seorang pekerja keras, terpandang,
tokoh politik terkemuka, dan lain sebagainya ya. Nah, tentu inilah yang akhirnya dapat mengangkat status dari seseorang melalui saluran perkawinan. Nah, baik, setelah kita mengetahui tadi saluran mobilitas sosial di dalam kehidupan, ya. Nah, tentu saja itu saluran yang mengarah kepada mobilitas vertikal ke atas ya. Nah, jadi sekarang kita akan melihatlah mengenai dampak mobilitas sosial ya. Nah, mengenai dampak mobilitas sosial ini ternyata ya ada dua ya, tentu saja konsekuensi terhadap suatu perubahan tentu ya ada konsekuensinya negatif, ada konsekuensinya positif, ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kalau kita lihat di sini dampak positif ya, nah dapat disimpulkan kalau dampak positif mobilitas sosial itu dapat memberi motivasi bagi masyarakat untuk lebih maju lagi dan berprestasi agar dapat memperoleh status yang lebih tinggi ya. Nah, jadi kita lihat di sini poinnya ya ada rasa keinginan untuk mau berusaha untuk maju, berusaha untuk mempercepat perubahan sosial. Nah, kemudian nanti akan ya berimbas kepada kepuasan ya karena apa yang ditargetkan, apa yang diharapkan ternyata akhirnya tercapai dan dia berada pada posisi status yang lebih tinggi lagi seperti apa yang diharapkan. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat dampak negatif ya. Dampak negatif dari mobilitas sosial ya. Di sini kita tentu tahu setiap mobilitas, setiap perubahan pasti akan menimbulkan dampak negatif. Dan hal itu bisa berupa konflik. Nah, kenapa bisa terjadi konflik? Ya tentu saja konflik dapat terjadi jika individu atau kelompok masyarakat tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Nah, jadi kalau seperti itu ya tentu akan terjadilah beberapa konflik di dalam masyarakat ya. Nah, jadi inilah dia dampak mobilitas sosial di dalam kehidupan masyarakat ya. Tentu kita berharap antara dampak positif dan dampak negatif tentu kita berharap ya dampak positif lah yang lebih dominan di dalam masyarakat ya. Karena jika dampak positif yang lebih dominan, nah tentu dapat dipastikan satu kelompok masyarakat, satu negara akan lebih cepat mencapai suatu tingkatan yang lebih maju lagi untuk kedepannya. Oke, nah jadi baik, inilah dia penyelesaian dari materi kita tentang mobilitas sosial. Nah, kiranya apa yang kita bahas pada hari ini semakin lebih memperjelas, lebih dapat kamu pahami tentang materi kita tentang mobilitas sosial ini. Nah, harapan Ibu kalian tetap terus belajar, tetap terus mengulang-ulangi pelajaran di rumah supaya lebih dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, baiklah anak-anak. Ibu harap semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, baik. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Oke, salam sehat buat semuanya. Sekian dan terima kasih.